Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Nah, sambil menunggu bagi Indonesia bagian Barat, tentunya ini kita masih menunggu maghrib ya, baru asar juga ya. Waktu Indonesia bagian Timur mungkin sudah menjelang pembukaan itu ya. Tapi kita akan belajar dulu secara teorinya dulu, baru kemudian kita masuk ke pembahasan soal. Pembahasan soal ini akan mudah apabila teman-teman paham memahami teorinya. Karena kalau soal itu bisa berbagai macam variasinya dan akan sangat mudah apabila Anda paham bagaimana konsepnya atau konsep dari etika ini. Ini dianggap mulai sesi baru karena kita biasanya sesinya satu bulan itu ya kita anggap baru, jadi kita benar-benar mengulang dari awal ya. Baik, kita mulai. Yang akan kita bahas di sini adalah etika keperawatan. Ya, dan etika keperawatan merupakan cabang dari etik tentang prinsip moral ya yang mendasari praktek keperawatan. Etika keperawatan bertujuan untuk memberikan pedoman bagi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan yang profesional dan berorientasi pada kebutuhan pasien. Ada beberapa prinsip etik yang wajib Anda kuasai. Yang pertama yaitu otonomi, yaitu menghargai atau menghormati hak pasien untuk membuat keputusan tentang perawatan sendiri. Pertama, otonomi. Yang kedua adalah non efisien, yaitu tidak merugikan pasien, tidak merugikan dalam konteks kita mencegah perbuatan hal-hal yang tidak diinginkan supaya tidak terjadi. Kemudian beneficien adalah lebih cenderung kepada melakukan yang terbaik bagi pasien. Di dalamnya adalah peningkatan kualitas hidup, ya, peningkatan kualitas hidup, peningkatan pengetahuan itu adalah bagian dari beneficien. Kemudian justice itu adalah bersikap adil pada semua pasien tanpa membedakan suku, golongan, kemudian cara pembayaran gitu ya. Kemudian juga tidak membedakan apakah pasiennya eh, tua, muda, dan lain sebagainya. Dan kita memberikan secara adil apa yang seharusnya di pasien terima, maka kita berikan. Haknya yang kita berikan. Kemudian belum ke sono, mana yang selanjutnya adalah veracity. Veracity terkait dengan jujur. Kita mengatakan apa adanya terkait dengan apa yang sedang pasien alami. Kita mengatakan pada pasien sesuai dengan diagnosa, prognosis, alternatif tindakan, tindakannya akan dilakukan, dan lain sebagainya. Kemudian fidelity yaitu komitmen untuk menepati janji. Jadi kalau Anda sudah membuat kontrak dengan pasien, maka Anda wajib memenuhinya. Yang selanjutnya adalah confidentiality terkait dengan Anda menjaga kerahasiaan informasi. Nah, ada satu lagi yang belum dituliskan yaitu apa? Ada yang tahu yang satu lagi? Accountability, ya. Confidentiality. Ya, nanti ada di ujung-ujungnya ada ya. Baik, kita selanjutkan. Ini contoh penerapan prinsip etik. Yang pertama, otonomi. Perawat memberikan informasi yang akurat kepada pasien sehingga pasien dapat membuat keputusan. Jadi otonomi itu diawali dengan pemberian
keputusan atau pemberian pengetahuan sehingga pasien bisa memikirkan dan bisa mengambil sebuah tindakan. Itu otonomi. Jadi ada tindakan terlebih dahulu ataupun ada pemberian materi terlebih dahulu sehingga dia bisa membuat sebuah keputusan. Perawat menghormati keputusan pasien bahkan jika keputusan itu tidak sesuai dengan pendapat perawat. Jadi jadi apa yang dilakukan oleh perawat itu menghormati apa yang seharusnya eh, ataupun perawat menghormati apa yang diputuskan oleh pasien, apapun yang diputuskan oleh pasien. Nah, walaupun keputusan tersebut tidak sesuai dengan keilmuan seorang perawat. Kemudian nomor selanjutnya atau nomor dua non efisien adalah perawat selalu hati-hati dalam melakukan tindakan keperawatan sehingga tidak membahayakan pasien. Jadi kuncinya adalah jangan sampai membahayakan pasien. Perawat menghentikan tindakan keperawatan jika dirasa dapat membahayakan pasien. Itu tindakan yang dilakukan di non efisien. Jadi kalau yang pertama dia hati-hati dalam melakukan apapun supaya tidak membahayakan pasien. Dan yang kedua, menghentikan tindakan perawatan yang dirasa dapat membahayakan pasien. Ingat teman-teman, tindakan perawatan itu ada tiga. Yang pertama, tindakan perawatan mandiri, interdependensi, dan yang ketiga adalah kolaborasi. Ya, itu tindakan keperawatan. Jadi apakah di mandiri, apakah di intervensi, atau di kolaborasi, itu adalah bagian dari atau yang harus kita cermati sehingga tidak terjadi non efisien atau merugikan pasien. Kemudian yang selanjutnya adalah beneficien. Beneficien dan memberikan perawatan yang terbaik pada pasien, ya, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pasien. Perawat selalu berusaha meningkatkan kualitas hidup. Tadi saya sudah bilang di awal-awal bahwa pemberian atau peningkatan kualitas hidup yang sifatnya promotif ya adalah bagian dari beneficient. Ya. Kemudian justice tadi pun sudah dijelaskan bahwa memberi perawatan yang adil kepada semua pasien tanpa memandang ras, agama, atau status sosial. Perawat tidak melakukan diskriminasi terhadap pasien, jadi tidak ada warna kulit pun tidak menjadi acuan atau tidak menjadi uh, panduan. Kemudian Veracity selalu jujur kepada pasien dan keluarga tentang kondisi pasien, prognosis, alternatif perawatan. Tadi sudah saya jelaskan, perawat tidak memberi informasi yang menyesatkan kepada pasien. Itu kriterianya ya di Veracity. Kemudian Fidelity, perawat setia pada komitmen untuk memberikan perawatan kepada pasien. Kemudian perawat menepati janji kepada pasien dan keluarga. Kemudian selanjutnya, contoh perawat etik yaitu terkait dengan confidentiality, rahasia. Kecuali jika ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, misalnya oleh pengadilan, ya, oleh pengadilan. Kemudian tidak mengungkapkan informasi tentang pasien pada orang lain tanpa izin. Itu pun, nah itu bagian dari confidentiality. Ada accountability adalah di ujung belum dituliskan accountability terkait dengan kemampuan perawat melakukan atau menjalankan SOP itu accountability ya. Dan di sini belum dijelaskan accountability. Dilema etik adalah suatu kondisi di mana ada pertentangan etik, baik biasanya etik antara perawat, nilai yang dibawa perawat dengan nilai yang diyakini oleh pasien. Itu biasanya ada pertentangan secara etiknya di sana.
Nah, beberapa contoh pasti menolak gitu ya, walaupun kita dapat menyang hidup bisa pasti menolak walaupun RJP misalnya itu dilema etik. Walaupun iya benar untuk dia menjaga kehidupan dia, tapi kalau di pasiennya menolak ya sudah mau gimana lagi.